Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Podme Friends atau Moms menyaksikan atau mendengarkan podcast kita hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Harus bahagia karena ketemu kembali dengan aku, Irma, beserta tamu kita yang hadir hari ini di studio. Kita akan ngobrol banyak hal dan hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, boleh dibilang tentang peaceful talk ya. Jadi kita ngobrolin hal-hal yang damai nih Moms, terutama tentang mengasuh anak, begitu loh ya. Karena mengasuh anak itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sebagai orang tua kita tuh perlu betul-betul ya mengerti tentang pola pengasuhan yang tepat untuk tumbuh kembang anak kita, supaya mereka bisa tumbuh dengan optimal, physically maupun mentally. Ada banyak banget pola pengasuhan anak yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah mindful parenting. Kalau Moms pengen tahu, aku juga pengen tahu tentang mindful parenting. Kita akan langsung menyapa tamu kita hari ini. Hai kamu cantik. Halo Mom Irma. Ada Mom Diah Ayu. Beliau juga adalah seorang mama mentor di Mom Academy. Hari ini akan ngobrol dengan kita tentang mindful parenting. Tapi sebelumnya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar juga? Aku alhamdulillah juga. Gimana kemarin liburan ya? Abis liburan ya? Mindfulanku diuji, Bu. Kemudian Mama Ayu kesibukannya apa nih sekarang? Oke, jadi aku sekarang lagi sibuk self development karena memang comeback ke dunia profesional itu butuh persiapan, Bu. Iya kan, nggak 1-2 bulan aja. Jadi aku sibuk self development sambil ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga, dan insya Allah mau sekolah lagi. Luar biasa. Tetap ya. Tetap. Walaupun sebagai orang tua, sebagai ibu punya anak dengan kesibukan yang banyak, tapi tidak menyurutkan niat kamu ya untuk terus mengupgrade diri ya. Nanti kalau kelamaan kita jadi kayak aduh apa ya, nggak update gitu loh kayak anak sekarang ya kan. Harus terus upgrade ilmu terus. Percaya deh kalau Mom Ayu mah. Instagramnya disebutin dulu biar banyak tambahan followers nih dari pendengar kita di Podme. Ayo. IG aku di ayudiah365 Moms. Jadi yang sudah berteman terima kasih, yang belum berteman yuk kita berteman ya. Jangan lupa di follow Instagramnya supaya bisa tahu lebih banyak tentang Mom Diah. Kita juga pengen langsung aja nanyain ke Mom Diah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mindful parenting itu? Oke, Mom Irma, terima kasih. Memang Mom Irma bilang tadi ya, pembicaraan kita mungkin akan sedikit peaceful ya, peaceful Harus talk. banyak peaceful nih. Iya, karena teknik atau pola parenting, terutama mindful parenting itu kan banyak di sosial media disebutkan. Kita harus mindful ngurus anak, kita harus begini, anak kita tuh harus bagaimana menjadi orang tua yang bisa untuk memenuhi kebutuhan anak, tapi anak tuh juga bisa adaptasi nih ke kita gitu loh. Sebenarnya gini ya Moms, mindful parenting adalah suatu pola atau teknik di mana kita sebagai orang tua harus hadir secara utuh, secara nyata, tidak hanya fisik tapi juga jiwa kita, mental kita itu siap menghadapi anak dengan segala emosinya, dengan segala situasi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, dan di situ kita harus bijaksana dalam mengambil setiap keputusan dan menghadapi segala situasi yang unpredictable itu tadi. Dan juga mindful parenting itu sebetulnya adalah fokusnya bukan orang tua bagaimana membentuk karakter anak, tapi kita sebagai orang tua, apa sih yang kita butuhkan? Bagaimana kita bisa mengkontrol anak kita kalau kita nggak bisa self control? Kita nggak bisa menuntut anak kita dengan berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi oleh kita. Kita isi dulu nih dalam diri kita nih, ada yang kurang nggak sih? Kita refleksi diri dulu. Jadi mindful parenting adalah kondisi di mana kita sebagai orang tua harus sadar, live in the moment. Kita tahu posisi kita sebagai orang tua dewasa, manusia dewasa yang diamanahkan amanah terbaik dari Tuhan, dan kita bisa mengasuhnya dengan sebaik-baiknya versi kita gitu.
Udahlah temanya adem, yang apa namanya memberikan pemaparan juga adem, langsung tenang rasanya. Mama Ayu, seperti yang Mama Ayu tadi bilang dan juga aku udah komentarin bahwa itu akan apa namanya membawa ketenangan, kedamaian kalau ngedengerinnya ya. Tapi kan dalam penerapannya itu akan menemui banyak sekali tantangan gitu ya, banget. kesulitan gitu Banget, loh. Mom Irma. So, Betul. apa yang bisa kita lakukan nih untuk menerapkan yang tadi Mam Ayu sudah infokan ke kita? Oke, jadi mindful parenting 100% bahkan saya jamin 1000% tidak akan berhasil kalau kita sendiri tuh nggak mindful jadi orang tua. Nggak akan Bapak Ibu, betul deh mom and dad semuanya. Jadi kalau kita mau menerapkan mindful parenting ada beberapa step nih. Yang pertama, sadari diri. Live in the moment. Aku sekarang parents, aku sekarang ibu, aku sekarang ayah. Jadi aku harus tahu aku harus bagaimana nih, tanggung jawabku aku harus sadar, hak aku harus sadar. Dan kalaupun memang kita belum bisa menyadari itu, take a deep breath. Kita butuh waktu dulu untuk mempersiapkan diri itu sebelum kita menyambut kehadiran buah hati kita. Nah, kalau kita sudah sadar diri, live in the moment, dan kita refleksi diri, kita kenali kebutuhan kita. Kita kan udah sadar nih, aku kayaknya butuh sesuatu deh gitu. Butuh sesuatu, tanya ke diri sendiri. Tangki cinta kita udah penuh belum? Gimana kita bisa berbagi cinta ke anak kalau tangki cinta kita aja nggak penuh gitu. Jadi kalau memang kita sudah sadar kita butuh sesuatu, there's something wrong gitu dengan diriku, yuk kita acceptance journey itu untuk semuanya. Jadi accept dengan ketidaksempurnaanmu, accept dengan pola asuhmu di masa lalu yang mungkin tidak selalu bahagia. Mungkin kamu ada luka dari pengasuhan orang tuamu, mungkin kamu ada trauma dari pola asuhmu di masa lalu, mungkin kamu korban bully, mungkin kamu ada korban KDRT, we don't know gitu kan. Jadi kita harus terima dulu nih kondisi kita yang tidak sempurna. Nah, setelah kita terima, kita jangan denial gitu. We have to live with itu ketidaksempurnaan kita. Dengan ketidaksempurnaan kita harus terima. Kemudian kita belajar. Oke, aku harus mereparenting diriku. Reparenting yourself first before itu memungkinkan ya untuk memungkinkan. Dan memang harus dibantu profesional kalau memang dibutuhkan, karena kita nggak bisa self diagnose kan Bu, ya kan? Kita nggak bisa self diagnose. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita butuh bantuan, normalize aja, normalize kita harus menghubungi psikolog, normalisasi kita harus menghubungi psikiater gitu, karena itu berpengaruh dengan mental kita, kesiapan kita dalam mengasuh anak. Nah kemudian udah nih, kita udah accept, kita tahu nggak ada yang nggak beres nih, kita kan berusaha mau mereparenting diri. Nah, di situ ada breakdownnya lagi nih. Orang kalau mau bertumbuh itu kan sakit kayak bunga atau ulat deh, dari ulat mau jadi kupu-kupu, metamorfosisnya itu kan butuh proses. Nah, di situ libatkan pasangan, be genuine, be original. Jangan kita menutup-nutupi. Kalau memang kita ada luka di masa lalu, sampaikan. Itu bukan berarti kita harus menjelek-jelekan orang tua, tidak. Tapi kita memaparkan apa yang kita rasakan, yang mungkin baru kita sadari setelah kita punya anak. Nggak semua loh mom and dad semuanya ya, kita itu sadar kalau kita punya luka itu waktu kita masih single, happy-happy aja gitu nggak? Mungkin ke cover dengan kesenangan pada saat single itu ya. Iya, kita nggak tahu. Kemudian baru realize-nya pas udah berumah tangga. Setelah melahirkan. Dan itu nggak semua ibu-ibu juga sadar. Anak pertama, anak kedua, ada yang baru sadar di anak ketiga gitu. Aku sendiri, aku jujur pribadi baru sadar di anak kedua. Oh gitu. Nah, dan aku akhirnya memberanikan diri untuk, ini based on my experience ya, memang keterlibatan pasangan itu wajib. Jadi harus dilibatkan, karena kita punya luka, pasangan kita mungkin juga punya luka. Kita nggak tahu. Kita sama-sama gitu kan. Jadi as a support system yang saling mensupport satu sama lain. Iya, kita sama-sama bertumbuh. Kita kalau mau sembuhin luka, yuk kita sembuhin bareng-bareng. Dan
jangan bawa luka di masa lalu ke anak-anak. You have to stop toxic parenting. Be the first generation di keluarga kamu stop itu semua. Dan itu bukan menumbuhkan kebencian ya, tapi kamu harus berdamai dengan luka bahwa kita tidak ada yang sempurna. Oke. Setelah melibatkan pasangan, baru nih Bu, kita mencoba untuk reparenting sudah, terus melibatkan pasangan, ya sudah kita mulai mindfulness, belajar mindfulness di situ. Ada kunci kan? Pasti ada kunci dalam setiap pola yang dilakukan gitu loh. Untuk mindfulness parenting ini, aku boleh dong disebutin sama dijabarin apa aja sih kunci keberhasilan untuk pelaksanaan mindful parenting ini? Jadi pastinya harus sadar diri ya, sadar diri dengan kondisi kita, posisi kita, dan dari kita mulai sadar, kita tahu tadi seperti saya bilang kebutuhan kita apa, di situ kita mulai isi tangki cinta dulu. Nah, kalau masalah emosional, distraksi emosional entah dari anak entah dari kita gitu lah, we are the space of emotion. Kita ini manusia, kita penuh dengan emosi. Emosi kan tidak harus marah-marah kan, ada nangis, ada bahagia gitu. Dan anak-anak punya itu. Kita sadari bahwa mereka juga bagian dari diri kita. Jadi kesadaran emosional ya. Kesadaran emosional dan juga kesiapan kita untuk menerima segala ketidaksempurnaan itu. Jadi kalau bisa aku bilang, penerimaannya tentu dengan tidak menghakimi ya. Ini kalau ke no anak judgment. atau ke pasangan juga gitu iya, ya. no judgment. Saya punya luka, suami saya juga mungkin punya luka, atau istri saya juga punya ketidaksempurnaan, dan responsiveness. Kita harus responsif, dan kita juga berusaha untuk tenang gitu loh. Tenang dalam arti tenang itu bukan nggak harus marah-marah, tapi memang kita harus berhenti dulu sebelum kita bicara ke anak dan ke pasangan gitu. Gitu. Susah memang belajar itu memang susah, tapi di situ kita merasakan kedamaian. Kalau kita berhasil menjalankannya atau di prosesnya udah bisa ngerasain kedamaian itu nggak sih? Di prosesnya pasti kita merasakan perbedaan. Dari yang mulai meronta-ronta nggak jelas gitu ya. Mungkin kalau baby blues, postpartum depression mungkin dialami sebagian besar ibu-ibu. Tapi kalau misalkan trauma di masa lalu, inner child kita yang terluka, kadang terbukanya ketika kita juga ke-trigger dengan hal-hal lain yang membuat kita tersakiti, merasa tidak diterima. Nah, di situ ya mindfulness itu digunakan bahwa kita sadar kita berharga, kita layak dicintai, dan kita layak mencintai anak-anak kita dengan seutuhnya tanpa membawa luka. Dan itu juga bagaimana kita mendeliver bahwa anak-anak juga harus merasakan dicintai, dapat kasih sayang, tidak dihakimi. Kemudian ada kunci, aku pernah dengar sih itu regulasi diri gitu. Itu apa sih maksudnya Mama Yu? Sebenarnya kalau regulasi diri ya atau emosi kebanyakan itu akan timbul dengan sendirinya ketika kita sadar, kita mindful, kita sadar. Kayak kita lagi nyetir, kita sadar. Kalau memang macet ya kita mau klakson kayak gimana gak akan bisa maju. Kalau kita sadar, untuk apa aku marah gitu loh, untuk apa aku klakson kayak gitu kan, capek. Sama dengan anak, kalau memang anak sedang mengeluarkan emosinya, anak itu kan belum tahu aku marah, aku sedih, aku nangis. Nah, itu tanggung jawab kita, karena anak-anak itu kan kertas putih. Kita sekarang nih, Mam Irma, diri kita yang sekarang adalah manusia dewasa yang terbentuk dari pola asuh masa lalu. Bagaimana orang tua kita menanamkan value-value ke kita, baik itu lukanya, baik itu bahagianya, baik itu nilai-nilai kehidupan kita yang sekarang. Itu adalah hasil pola asuh dari orang tua kita. Terbentuk dari masa lalu itu ya. Nah, makanya kalaupun ada kita merasa tadi accept ada ketidaksempurnaan dalam diri kita perbaiki, jangan kita wariskan ke anak-anak, dan kita mulai mencoba untuk menjadi orang tua yang bisa bertumbuh bersama anak. Kita seiring sejalan, dan normalisasi, jangan jadi orang tua yang anakku harus
balas budi nih sama aku mau baik ke anak, nanti aku retirement aku mau gini-gini. Jangan Karena bukan deh. investasi. Anak bukan investasi, Iya. anak bukan barang gitu Iya, loh. yes. Dan Oke. jangan sampai kita jadi orang tua diktator. Apapun keputusan orang tua itu harus benar. Apa yang orang tua bilang harus diikuti. Enggak, normalisasi orang tua salah ya minta maaf. Oke. Dalam penerapannya selama ini kesulitan yang paling besar itu di part apa, Mama Ayu? Kalau ibu-ibu udah jelas ya, ngomel-ngomelnya itu yang susah. Ngontrol ini ya, ngontrol ngomel nih. Dan aku pernah loh Mam Irma, ini aku memang menjalani praktek mindfulness keseharian. Memang aku belajar mindfulness ya bersama profesional juga. Aku ada suatu momen ketika aku nada dasarnya aku ngomong itu do re mi titik atas semua tinggi kan. Oke. Nah terus akhirnya aku sadar aku nggak boleh kayak gitu. Aku bilang ke suamiku, bentar aku mau marah dulu, aku pergi. Aku minta waktu, habis itu aku kembali. Minta waktu, minta space, minta Iya, aku pergi dulu ya. luapkan, entah aku mau kremes-kremes apa, entah aku mau gitu kan. Aku balik lagi ke anakku. Mami minta maaf ya mas, Mami minta maaf tadi Mami ngomongnya terlalu keras. Ya. Mas jangan ikutin Mami ya kayak gitu, itu tidak baik. Mami minta maaf. Dan anakku loh, Hasilnya gimana gini, tuh? Mami kenapa minta maaf gitu. Tadi Mas Darren buang-buang baju kotor, berantakan, terus Mami marah. Besok lagi aku nggak kayak gitu. Jadi dia meregulasi sendiri, dia memaparkan sendiri apa yang bikin Maminya marah gitu loh. Dan itu tanpa aku minta. Just try to apologize to him, dia langsung bisa loh. Itu nggak baik ya Mami ya, aku nggak boleh kayak gitu. Itu hubungan sebab akibat yang indah banget ya, sebab maminya maksudnya minta maaf doang loh. berakibat anaknya langsung menyadari apa yang dia lakukan, terus dia membuat regulasi untuk dirinya sendiri ya. Iya. Terus dia bilang ke papanya gitu, dan baru papanya masuk. Jadi nggak langsung aku kesel, suamiku langsung mengintervensi Ya. anakku nggak. Suamiku diem dulu, aku lega dulu, baru sama-sama. Suamiku masuk di situ. Nah, sekarang Mas udah tahu kan apa yang ini kayak gitu. Itu emang susah Bu prosesnya. Tapi aku yakin lah, bisa kok kita. Saya yakin ya untuk mau semua. Amin. Itu apa, dapat motivasi atau misalnya pada saat kita merasa aduh kok capek ya ini dalam prosesnya ini kayak berat banget gitu, terus kita memotivasi itu dengan gimana sih? Ingin memutus toxic parenting. Oke. Nah itu, karena aku juga punya luka, aku tidak denial. Aku tahu orang tua semua tidak ada yang sempurna. Jadi aku sadar orang tuaku tidak bisa dirubah. Mam Diah nih, terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak untuk para moms, para PodMe friends yang menyimak obrolan kita hari ini? Silakan. Untuk pesan aku, you don't have to be perfect as a parent. Just try to be the best version of you. Karena anak dan kita itu setara, jadikan momen bersama dengan anak, bertumbuh, saling memahami, saling mendewasakan, and make your love and kindness to be your best legacy to your children. Luar biasa sekali Mama Ayu perbincangannya hari ini. Ini pasti akan menjadi insight yang baik banget ya, insight baru yang baik untuk para mom semua, para PodMe friends yang menyimak dan mendengarkan kita pada hari ini ya. Amin. Kasih semangat juga ya Mama Ayu untuk para moms di sana. Iya, Untuk aku semangat juga. semuanya Mom Irma juga ya. Iya, untuk you are menjalankan. best mom version of your family. Yes, betul. Seperti yang Mama Ayu bilang tadi, bahwa kita tuh tidak perlu menjadi sempurna, kita juga tidak berusaha untuk menjadi orang lain ya. Jadi kita menerima diri kita apa adanya ya. Karena emang nggak ada kata yang cukup nih Mama untuk belajar menjadi orang tua. Tiap hari adalah new chapter untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Tapi mindful parenting ini pasti deh akan membawa dampak atau sesuatu hal yang efek positif untuk anak kita ya, karena anak kita akan benar-benar merasa dihargai. Mereka juga akan bisa mengkomunikasikan masalahnya kepada orang tua dengan baik, dan juga mereka mudah-mudahan akan dengan segera
mengetahui atau mempunyai asumsi bahwa keluarga itu adalah tempat yang penuh dengan kasih sayang. Betul, amin. Gitu, seru kan perbincangannya. Jadi nantikan tayangan Potmi berikutnya ya Mams ya. Kita sudahi dulu perjumpaan kita di sini sampai nggak hari ini. berasa, ya. Betul ya. Disimak lagi perbincangan kita berikutnya tetap di Potmi di Mama Kes. Damai. Bye-bye.